Special Edition di mana kita hanya akan membahas tentang satu tema saja. Yes. Apa tema hari ini, Son? Tema hari ini adalah kemampuan-kemampuan hewan, Zat, yang sangat membagongkan, Zat. Sampai ilmuwan aja terbingung-bingung kok bisa hewan punya kemampuan ini. Padahal sudah setiap hari melakukan penelitian ya. No! Masih ada yang dibikin bingung juga ternyata. Masih ada, Zat. Wah. Sampai terpesona ini ilmuwan melihat hewan-hewan ini. Benar, memang dunia fauna ini banyak sekali menyimpan rahasia gitu ya teman-teman. Dan hari ini kita akan menguak rahasianya satu persatu. Betul. Langsung aja kita mulai. Selamat datang di Special Edition terbaru dari Di Atas 12. Yang pertama kita mulai dari hewan yang paling relate dulu ya Son ya. Karena ini selalu ada di rumah-rumah, apalagi di lingkungan-lingkungan Indonesia ya kan. Bahkan burung ini identik dengan surat, entah kenapa. Oh, Itu adalah merpati. oke. Karena dulu emang suka dikirim buat ngirim-ngirim surat kan. Kadang-kadang Emangnya orang zaman dulu merpati ada di rumah ente, Zat? Nggak ada di rumah saya, tapi tetangga saya ada. Nah, karena belah rumah saya kampung. Lebih ada di komplek rumah ente lebih banyak merpati putih kayaknya. Enggak, merpati yang warna ungu biru itu. Nah, ungu biru hijau, tau gak? Ungu biru hijau. Nah, itu yang paling banyak ya kan. Kalau merpati putih udah pindah ke Jepang soalnya. Oh, Jadi burung merpati ini memiliki sebuah skill yang dinamai quantum magnetoreception, Son. oke. Dari namanya udah ribet sekali ya. Iya benar. Sering nonton X-Men mungkin merpati ini, Son. Ada magneto di tengah-tengah everything. Jadi di mata merpati itu ada sebuah protein sakti yang bernama cryptochrome 4, Son. Kalau kena cahaya biru, elektron yang berada di dalam protein ini itu langsung bereaksi dan bikin merpati gak cuma ngerasa arah magnet, tapi mereka bisa ngelihat medan magnet, Son. Jadi kayak gradian cahaya atau pola-pola gitulah di pandangannya mereka. Wah, jadi di mata itu udah kayak ngeliat kompas ya. Bener, kayak badai matahari tapi magnetik, ya kan, magnet maksudnya. Kelihatannya begitu kayaknya. Iya. Kenapa skill ini dianggap keren oleh manusia? Karena ternyata medan magnet itu bisa membantu merpati menentukan lokasi yang akurat, bahkan sampai ribuan kilometer, Son. Nggak nyasar tuh ya. Nggak nyasar, Oke. Ibaratnya kayak punya GPS tapi tanpa baterai gitu. Wah, permanen lagi di Permanen situ ya. GPS-nya, selalu ingat arah lah gitu. Makanya kan merpati kan dikenal buat ngirim surat kan kalau zaman dulu kan. Emang canggih banget sih. Apalagi manusia kan banyak yang hilang arah kan sekarang. Zat. Nah, bener. Dan surat-suratnya dulu surat cinta ya Son. Sering dikirim ya Son ya. Iya. Cuman kalau surat somasi agak keberatan. Keberatan mungkin merpatinya gitu ya. Terlalu banyak terlalu suratnya ya. Iya, terlalu keberatan. Terbangnya rendah nanti, ditangkapnya Wah. gampang. Hal ini dinamakan biologi kuantum yang biasanya cuma bisa terjadi di lab fisika yang super dingin. Tapi merpati bisa ngelakuin hal tersebut di matanya mereka yang hangat dan basah, Son. Wah. Ya kan? Gak perlu dingin berarti. Iya. Dan ini kita ngomong lab yang super dingin, bukan kayak suhu AC kantor doang ya. Benar, dan bukan albumnya Drake juga soalnya Iceman itu ya kan. Albumnya Drake Iceman ntar yang 15 keluar ya kan. Bukan. Dan manusia gak bisa meniru ini sama sekali gitu Son. Kalau misalkan manusia tuh mau memiliki skill ini, ya kita harus ngandelin Google Maps atau kompas digital yang butuh baterai dan sinyal satelit. Makanya kan setiap kayak kompetisi merpati misalnya, itu kan selalu nerbanginnya jauh banget. Iya. Ya kan, dan dia selalu pulang gitu kan, selalu tahu arah gitu. Walaupun ini, kalau merpati itu terbang di dekat menara radio gede atau area dengan gangguan elektromagnetik tinggi, mereka ini bisa jadi blank juga Son ternyata. Oh, keganggu sinyalnya. Terganggu sinyalnya. Karena sinyal buatan manusia itu bisa nutupin sinyal magnet bumi juga Son, yang ternyata sangat lemah. Sehingga hal ini membuat ya mereka jadi hilang arah juga gitu. Emang gokil sih. Gue dulu pernah pelihara Zat merpati itu. Merpati itu. Sampai buset ratusan kali. Wah, gue dulu pengen banget tuh merpati itu. Jadi ada satu pohon gitu di rumah itu isinya ratusan merpati situ. Oh gitu, dibikin-bikinin rumah-rumah kayu itu. Ada juga. Yang bulat-bulat itu kan Jadi pintunya apa kan. digenteng. Jadi emang setia banget kan, emang suruh kasih makan kan. Wah, disebarin sekali makan kan gini kan biar selalu balik pasti dia mau kemanapun. Maksudnya lu beli apa lu cuma nyediain rumah doang terus ada burung merpati pada datang gitu? Enggak, jadi emang dari penghuni sebelumnya yang pelihara. Jadi gua ngelanjutin doang. Oh, Gitu. ratusan burung merpati. Warnanya biru hijau itu tadi ada? Putih doang sih Oh semuanya. putih kalau lu. Semuanya Oh putih ternyata sih. Anda yang di
komplekannya adanya merpati putih ternyata. Kalau saya merpatinya biru hijau biasanya ngeliatnya, sama kakinya merah. Merpati yang paling common itu apa itu burung dara ya? Merpati sih kayaknya sih. Gue nggak tahu sih merpati ada warna kayak gitu sih. Merpati emang jenisnya ada banyak gitu kan. Bahkan yang buat post aja kirim-kirim surat itu maksudnya itu merpatinya beda katanya. Sama merpati buat dipelihara sama merpati buat lomba. Yang buat lomba sama ya sama yang post kalau nggak salah ya. Ukurannya lebih besar gitu ya. Gitu. Kalau gue dulu pengen banget sebenarnya itu punya burung merpati. Buat itu. apa? Dulu kan soalnya Surat main-mainnya enggak. Dulu kan main-mainnya kan dikeplek-keplek gitu kan. Keplek-keplek tuh gimana? Iya, jadi apa dipancing gitu sama ceweknya. Biasanya tuh kayak gitu. Karena burung merpati itu kan setia, Son. Jadi maksudnya ente taliin kaki merpatinya itu sih. Macam tak betul je budak ni. Enggak, bukan gue taliin lah. Maksudnya orang-orang, gue ngelihat orang-orang kan. Orang-orang tuh punya, biasanya merpati itu berpasangan gitu. Dan mereka dikenal sebagai salah satu hewan yang setia juga. Jantannya dilepas misalnya ntar dipancingnya pakai betinanya. Seingat gue kayak gitu dulu, zaman masih kecil. Makanya gue pengen banget dulu main begitu. Lah gitu-gituin. Kirain buat nyari duit tadi ente. Enggak lah, Lomba-lomba. bukan. Itu manajer yang suka sabung ayam. Tidak dipriuk, tidak. Astagfirullah, itu sabung ayam. Jangan sampai yang nonton ini sabung ayam. Ya selanjutnya ada gurita sih. Dia punya kemampuan self-editing RNA namanya. Jadi normalnya makhluk hidup itu kan kaku karena DNA-nya itu nggak bisa diubah sesuka hati gitu. Bener, harus suntik stem cell dulu. Hah? Nah tapi gurita ini bisa memodifikasi pesan genetiknya atau RNA setelah pesannya keluar dari DNA. Jadi alurnya itu kayak dari setelah pesan-pesan berikut ini. Kita rehat sejenak. Deng. Terlalu receh. Deng. Gen Z tidak mengerti dengan nggak. Setelah pesan-pesan yang berikut ini. Jadi kan alurnya kayak DNA, habis itu RNA baru ke protein. Nah dia bisa ngedit RNA-nya itu sebelum jadi protein. Bayangin aja bisa ngedit instruksi tubuhnya sendiri sih. Tubuhnya bilang apa, ternyata gurita ini berkata lain. Sedangkan kita meredam overthinking tiap malam aja udah kesulitan, Son. Generasi bawah apalagi. Tidak. Enggak, kapsul-kapsul magnesium. Tidak. Serta teramak. Tidak. Tahu banget ente. Buat apa itu? Itu buat apaan? Teramak. Kalau saya nggak tahu. Tuh pada kasus ekstrim ditemukan tramadol. Obat penenang. Jadi kenapa ini bisa keren banget gitu ya? Jadi kalau gurita itu ngerasa air laut ini terlalu dingin, Jat. Mereka nggak perlu nunggu ribuan tahun buat evolusi gitu. Mereka tinggal ngedit fungsi protein di otaknya supaya bisa kerja maksimal di suhu dingin. Jadi dia bisa kayak ngupdate software terus ya di tubuhnya dia supaya beradaptasi gitu. Nah, apakah manusia bisa niru kan pertanyaannya? Bisa dong, gurita Cikeas? No. Beradaptasi dengan bisnis supaya update terus ya. Adaptasi dengan ekonomi dan regulasi. Dengan mengedit regulasi. Nah. Si contoh itu, Son. Kalau gurita colomadu ya. Cukup. Nah jadi kalau buat manusia ini masih jauh ya. Teknologi medis kita kayak CRISPR itu yang terbaru ya. Itu emang bisa ngedit gen sih, tapi itu prosesnya ribet dan butuh biaya yang besar. Dan juga ngubahnya itu permanen. Terus beresiko tinggi juga. Kita belum bisa edit RNA ini secara fleksibel dan instan kayak gurita. Setiap lingkungannya berubah itu dia berubah. Benar, dan kan apa tubuhnya nggak perlu di black gitu. Langsung aja sendiri gitu. Bisa sendiri. Itu hebatnya. Iya, kalau ini kan perlu butuh tangan-tangan dari peneliti, mesin-mesin. Iya, dokter, ya kan, uang. Terus selain kemampuan ini sih, ternyata gurita masih punya lebih banyak unggulan lain. Contohnya, gurita itu punya 3 jantung. Wah. Ini kalau misalnya olahraga Ironman sih, apa-apaan buat gurita ini? Nah, kardionya pasti luar biasa kuat dia berenangnya. Terus juga darahnya biru karena berbasis tembaga dia katanya. Bukan zat besi kayak darah kita gitu. Emang gurita luar biasa sih emang kalau gue lihat-lihat tuh sebagai hewan tuh unik banget dia. Ya kan ternyata bisa mengedit RNA-nya sendiri, terus jantungnya ada 3 juga ya kan. Udah secanggih itu di Indonesia cuma jadi makanan pembuka ternyata. Jadi di Jepang, Indonesia. Apa namanya? Cuka idako. Kata manajer mana cukanya katanya. Cukanya mana nih? Kok cuman gurita warna merah doang? Cukanya mana kata manajer gitu kata manajer. Dia expect pasti kayak pempek nih banyak cukanya. Cuko. Kan cuka idako disingkat cuko. Nah, mana cukonya?
takoyaki. Takoyaki pakai gurita juga bener, kan. bener. Yang selanjutnya ada salah satu hewan yang gila banget ini menurut gue, yaitu adalah axolotl. Axolotl ini itu punya skill complete regeneration. Udah kayak di game ini. Jadi dia bisa mulihin tubuh dia yang luka atau menumbuhkan kembali gitu, keren banget emang nih. Gila. Dan emang Dewa banyak ini. yang melihara axolotl. Serius? Iya banyak karena keunikannya ya. Jadi kalau seandainya axolotl ini terluka atau kehilangan organ, mereka ini bakal bikin blastema, yang adalah merupakan kumpulan dari stem cell yang lupa akan identitasnya, yang kemudian berubah menjadi sel muda yang serba bisa. Sel-sel muda ini akan ngebangun ulang organ yang hilang seperti tangan, kaki, ekor, bahkan jantung atau sebagian otak sampai 100% sempurna lagi, Son. Oke, gila. Keren nggak? Gila. Jadi bisa regen sempurna. Kenapa hal ini jadi keren di mata manusia gitu ya? Karena kalau seandainya kita luka parah, tubuh kita tuh bakal buru-buru bikin jaringan parut atau koreng disebutnya, Son, biar darah nggak keluar lagi. Karena proses tersebut, akhirnya bekas lukanya jadi permanen gitu, selamanya ada. Tapi kalau axolotl beda, dia justru malah matiin sistem jaringan parut itu. Jadi mereka lebih milih nunggu sebentar, biar regenerasinya sempurna tanpa bekas sama sekali gitu. Jadi bener-bener kayak balik lagi, Son, gitu loh. Wah. Mungkin kalau manusia kan kalau misalnya udah luka kan kadang suka ya nggak bisa balik lagi kan. Iya, mesti kalau nggak pakai salep-salep apa gitu ya. Iya, untuk menyamarkan itu juga bukan untuk sama lagi. Kalau axolotl kan jadi sama lagi. Oh iya sih, kayak sel baru lagi gitu Iya, ya. karena Gila pakai ya. stem cell kan. Jadi para ilmuwan nih sebenarnya lagi mati-matian, Son, buat neliti gimana caranya manusia bisa jadi kayak axolotl gitu. Direplika gitu ya. Tapi masalahnya, Son, sistem imun kita itu terlalu galak katanya. Jadi begitu kita luka, sistem imun kita tuh langsung nyerang, Son. Bikin peradangan dan akhirnya malah jadi bekas luka gitu. Bukan regenerasi. Jadinya untuk manusia bisa regen yang paling dekat yang mungkin ya dipakai stem cell ya mungkin ya. Yang paling dekat mungkin disuntik pakai stem cell. Jadi axolotl ini bisa dibilang forever young gitu, Son. Wah. Karena dia nggak pernah berubah jadi dewasa. Wah, mimpinya umat manusia ini ya. Atau ya bentuk dewasanya mungkin kan dia kan ini sebenarnya kan agak mirip-mirip sama ini ya, cebong ya, Son, ya. Dia nggak bermetamorfosis kayak katak lah gitu. Dia bener-bener ya gitu aja Stay udah di bentukan situ ya. ini. Dia tetap punya insang luar yang lucu dan hidup di air selamanya. Nggak kayak katak yang tadinya hidup di air terus jadi hidup di darat Di kan. darat. Itu keren sih menurut gue sih axolotl ini sih, banyak banget yang melihara tuh. Segila itu ya. Jadi bisa regen dia kemampuannya dia. Kira-kira dipelihara itu dengan niat jahat atau apa ya? Misalnya dipotong-potong gitu kan. Oh, Terus dia enggak numbuh lah, lagi. enggak lah, pencinta. Pas lagi nongkrong datang ke rumahnya, lihat deh, nih peliharaan gue dipotong, tak muncul lagi. Enggak, ini kan bukan apa Demon Slayer ini. Maksudnya kan butuh waktu ini regennya. Ini bukan motong Muzan Kibusuji, bukan ini. Langsung zrak. Ada lagi gitu ya. Lu tebas tangannya dia langsung bes gitu lagi. Kan enggak, pelan-pelan lah. Iya. Pelan-pelan dari kecil dulu kali, ntar lama-lama jadi gede jadi normal lagi. Kirain dari Piccolo ini deh, planet Namek nih kirain. Enggak, nih. bukan. Suruh nonton anime ya teman Anda kalau seperti itu ya kan. Enggak lah, emang banyak pencintanya, Son. Banyak pencintanya. Harganya juga ada yang mahal-mahal gitu sih setahu gue. Oh, kok Temen gue ada yang pernah ngecek main. gitu ya? Ada temen gue ada yang main. Oh, dia Gue beli? suka lihat di story gitu. Iya, mungkin dia terobsesi dengan regen gitu maksudnya. Ya kan? Itu Indra Jegel, iya benar. Iya itu maksudnya. Gak, bukan dong, regenerasi. regenerasi. Iya. Harganya ada yang mahal-mahal juga sih. Tajir juga lingkungan ini. Enggak lah, itu kan mungkin dia nabung dulu atau gimana, kan bisa aja. Kepikiran Setiap tuh beli orang- axolotl ya. Iya, pikiran. Jangan kan teman gua beli axolotl. Heeh. Manajer kita beli tiket Avenged Sevenfold, coba lu bayangin, coba lu bayangin berapa juta tuh harganya. Gila. Iya. Coba lu bayangin ya kan. Jangan lihat harga cek, outfit ratusan juta cek. Terus ditanya itu kok bisa gitu Lah kepikiran. iya makanya. Iya. Iyalah bisa lah, asal nabung apa bisa. Dengan harga bensin yang seperti ini ya. Iya, etis ekonomi. Etis. Nah, Perlu dipertanyakan prioritasnya mungkin perlu ya. dipertanyakan decision makingnya menurut saya. Wisdomnya. Wisdomnya masih segini ya. Nggak apa-apa ya, duit bisa dicari lagi ya. Iyalah. Avenged Sevenfold belum tentu balik lagi ke Nah, itu Jakarta. dia. Kan emang dibikin private kan acara ya kan? Iya sih. Iya, dibatalin karena banyak ya. yang protes sih. Lu sih pada protes sih gitu. Yang selanjutnya nih ada platypus yang punya kemampuan electroreception. Jadi ternyata paruh dari platypus itu penuh sama ribuan kelenjar mukosa yang fungsinya jadi sensor listrik dia. Cak. Oh, bisa ngeluarin listrik. Bisa ngerasain arus listrik yang kecil cuma dari gerakan otot mangsanya sih. Oh, jadi dia bisa tahu ya mangsanya di mana misalnya lebih cepat menyergap gitu. Jadi kan dia ini kan mangsanya kecil-kecil ya, kayak udang atau cacing gitu ya. Dia bisa ngerasain tuh Chat, walaupun kondisinya itu di bawah air yang keruh. Kalau di bawah ombak gimana, Son? Kira-kira, Son?
Kan ini aliran listrik Chat. Tapi kan dia gini-gini pasti. Ngapain? Ya orang ada ombak. Masih palanya puyeng tuh. Jadi kenapa ini keren, Jet? Soalnya kan kalau lu berenang di air yang super keruh nih, itu kan mata, telinga, sama hidung lu ketutup rapat. Tapi lu tetap bisa ngeliat mangsa lu dari deteksi listrik tadi, Jet. Jadi nggak perlu ngelihat secara visual gitu ya maksudnya. Nah, dan ini eksklusif cuma platypus doang, Jet. Gak ada mamalia lain yang punya kemampuan ini. Wah. Udah kayak indra keenam lah ini platypus ini. Nah, apakah manusia bisa niru kemampuan ini? Maksudnya kalau manusia sudah bisa melihat tentara di balik tembok, masa ini nggak bisa kan? Nah, Ya ya kita sebenarnya punya sih kan deteksi logam atau sensor EMF. Tapi kalau secara biologis, otak manusia itu nggak punya aksesnya sih. Jadi kayak kabel yang bisa nerjemahin sinyal listrik jadi indera itu manusia nggak bakal punya. Gitu. Dan tidak perlu juga ya karena ada kacamata night vision, kacamata infrared, Bisa juga sih. segala macam bisa dipakai tuh Bisa yang juga pakai sih. heat. Iya kan? iya. Nah. Arus listrik ini ya. Tapi mungkin terinspirasi dari sini juga kali. Bisa. Marinir pada saat membuat senjatanya gitu kan. Dan ini kan sesimpel hewan ya, jadi kan mungkin kebutuhannya, kegunaannya juga nggak banyak gitu, cuma buat deteksi mangsa doang. Bayangin kalau manusia mungkin bisa lebih banyak fungsinya gitu kan. Iya, mendeteksi orang lain dari listriknya doang gitu maksudnya. Iya kan bisa. Kayaknya ada cewek cantik sekitar 10 meter di sana. Nah, Ya kan? Sudah pasti kelihatan dong. no. Kan biasa lagi ngonten pasti. Oh iya, lagi kicau-kicau. Ya benar juga. Kicau udah pasti ketahuan. Tahuan. Nggak perlu nunggu lagi, deteksi nggak perlu lagi. Bener, pokoknya zaman sekarang kalau ada orang gini-gini antara cewek cantik kalau enggak tukang sate Nah, soalnya. selain kemampuan tadi, Syed, platypus juga punya keunikan lain. Dia itu mamalia yang bertelur tapi menyusui, Syed. Emang platypus kan salah satu hewan yang paling anomali kan? Iya. Iya, menurut banyak orang. Platypus tuh kalau di Pokemon Psyduck ya kalau nggak salah ya. Psyduck ya, bener. Psyduck kayaknya. Jadi kayak bebek tapi dia mamalia gitu. Ya kan, kalau bebek kan petelur, tapi dia kan setengah mamalia nih. Iya, karena menyusui tadi ya. Menyusui itu bener. Susu platypus gimana kira-kira sama saya? Waduh. Enak kali ya. Gue penasaran juga sih pengen nyobain sih kalau ada sih. Dan nanti penasarannya menyusui yang kicau-kicau tadi. Enggak lah. Astagfirullah. Dari darah. Tapi kan susu emang dari darah aja. Iya benar. Iya kan? Bahkan susu sapi aja ada yang bilang katanya itu sebenarnya buat anak sapi doang kan? Iya. Bukan buat manusia, kan? Bener. Katanya manusia emang nggak bisa minum susu sebenarnya. Karena tidak ada nutrisinya anyway juga sih. Gak ada nutrisi pentingnya setahu gue. Maksudnya hewan. Di susu sapi kita bisa dapatkan nutrisi-nutrisi tersebut dari source yang lain sebenarnya yang lebih baik gitu. Sampai Felix Henry mendengar ini ya. Nah, walaupun whey protein ada juga yang bikin dari susu juga. Oke. Tapi dipisah, bukan susu yang kayak UHT gitu. Bukan susu-susu yang lu beli di Indomaret gitu-gitu. Ya itu buat rasa aja sih menurut gue. Yang selanjutnya ini ada hewan yang keren banget Son ya kan. Dia gede banget dan kesayangannya tulus Son. Nah, hewan gajah. Oh. Nah, dia punya skill yang namanya infrasonic communication. Jadi gajah itu bisa ngeluarin suara infrasonik yang frekuensinya tuh super rendah dan gak kedengeran sama kita. Yang biasanya ngerambat lewat tanah gitu Son. Sebagai getaran seismik. Yang kemudian ditangkap sama reseptor di telapak kaki gajah yang lain yang jaraknya jauh banget Son. Jadi ibaratnya jadi ketangkep pesannya gitu loh. Bisa berkomunikasi lewat getaran tersebut. Oh, gokil. Jadi ibaratnya tanah itu buat gajah itu udah kayak kabel telepon lah gitu. Gila. Jadi mereka bisa ngobrol sama gajah lain yang jaraknya 10 km lebih tanpa perlu teriak-teriak, lu bayangin. Suara ini juga bisa nembus hutan lebat dan gunung yang biasanya suka nahan suara biasa. Tentunya ini hal yang sangat mind-blowing sekali gitu ya. Dan manusia gak akan pernah bisa melakukan ini. Loh. Tapi kan manusia bisa bikin elektronik. Oh iya. Ya kan, bisa telepon pakai gadget. Kalau secara fisik, udah pasti manusia nggak bisa ngelakuin ini nih Son. Karena manusia tuh kayak punya batas pendengaran gitu. Kalau frekuensi terlalu tinggi dia nggak akan bisa dengar. Kalau frekuensi terlalu rendah dia nggak akan bisa dengar. Terus habis itu ada lagi nih Son, keunikannya gajah Son. Jadi gajah itu bisa ngerasain Son kalau misalkan bakal ada hujan badai gede nih yang akan datang. Bahkan dia bisa mendeteksi itu dari jarak ratusan kilometer Son. Cuman dengan ngerasain getaran tanah yang aneh di kaki mereka Son. Jadi mereka bisa mitigasi bencana dengan lebih baik gitu daripada manusia. Tapi feeling gue manusia itu punya Syed, kemampuan ini. Syed. Apa itu? Ya kan? Misalnya cowok-cowok avoidant gitu kan, lagi berantem gitu kan. Ternyata orang-orang ini berkomunikasi dengan infrasonik Syed. Bisa juga kan. Jadi sebenarnya mereka itu problem solving gitu, ngasih tahu tapi infrasonik. Jadi pasangannya nggak kedengeran gitu. Oh, jadi maksudnya sama-sama diem-dieman gitu, maksudnya lagi sama-sama diem-dieman. Udah ribet, satunya diem gitu kan. Kan orang-orang bisa bingung kan, kok lu lagi masalah diem doang gitu kan. Banyak komunikasi kayak. Padahal sebenarnya komunikasi tapi pakai infrasonik. Oh Bisa iya juga. benar, kita yang kurang peka gitu maksudnya ya. Iya, coba bisa denger infrasonik kayak gajah. Benar. Pasti nggak akan berantem tuh. Benar. Coba punya cewek satu lagi itu kan. Bisa nih.
Ternyata pesannya untuk Bisa cewek di- satunya yang di ratusan kilometer. Oh, yang ini lagi marah, ya udah deh kesana aja dulu gitu. gitu. Iya, kata orang-orang begitu. Saya satu udah cukup. Buat saya satu cukup buat saya. Satu cukup buat saya. Oh. Iya gitu. Yang dikasih status satu aja gitu ya. Satu aja lah, jangan Iya, yang banyak-banyak. lain Satu. jangan usah dikasih status lah gitu ya. Enggak, maksudnya satu Oh. aja. Oh. Iya, yang lain nol lah. Oh gitu. Iya, kasih waktu. Saya kasih waktu ya. Jangan diem terus. Saya kasih waktu 1 jam. Kamu boleh diem dulu. Gitu. Pas dia diem, chat yang satunya lagi di sini. Ini langsung. Gini chat yang satunya lagi di sini. Gitu. Oke, yang selanjutnya nih, ada udang mantis yang punya kemampuan impossible vision. Ini gokil banget nih. Ini banyak yang suka melihara juga nih di akuarium. Kok ente tahu banget ya? Tahu lah. Pelihara-pelihara hewan yang eksotis gitu. Oh ya. iya, saya apa yang nggak tahu saya. Tahu pasti saya. Kan nonton YouTube soalnya. Jadi mata manusia itu kan cuma punya 3 sensor warna ya kan? RGB, merah, hijau, biru. Nah, kalau udang mantis, mereka punya 16 ya. 16 warna. 16 sensor warna. Ditambah lagi, mereka bisa ngelihat cahaya terpolarisasi melingkar. Sesuatu yang bahkan kamera canggih aja harus pakai filter khusus buat nangkep itu. Udang ini nih suka berantem juga. Maksudnya jago berantem udang mantis ini. Ini yang kecil dan cepet banget itu kan sih? Enggak kecil banget. Dia kayak perpaduan antara udang sama belalang mantis itu loh. Ini bener nggak? Beneran lah. Jadi alasan kerennya udah jelas ya. Dunia mereka jauh lebih berwarna sih dibanding manusia. Predator dia itu. Oh gitu. Udang mantis tuh predator setahu gue. Jadi mungkin kalau menurut manusia OLED sekarang aja teknologi OLED mungkin udah canggih banget itu. Mantis jauh lebih gila lagi mungkin. Kan cuma pink sama coklat ya soalnya masih mantis pasti ngeliatnya. Es krim kan ada vanilla juga maksudnya. Oh, iya, bukan iya. rasa stroberi dan coklat doang. Ada vanilla, ada hitam, pistachio, ada iya. itu gitu-gitu ya. Iya, manusia kan kalau nggak pink coklat. Aduh. Padahal yang hitam banyak gitu ya. Iya. Fanta Black malah. Rasa charcoal maksudnya es krim. Oh. Lu pernah makan Pernah. es krim rasa charcoal? Itu apa? Strawberry? Iya, Itu maksudnya. rasa charcoal maksudnya. Charcoal kan? Iya, Ada benar, putih, benar. coklat sama charcoal itu. Bener, padahal banyak rasa lain, ada pistachio. Nah, Terus otak mereka pun efisien banget ya. Bisa langsung ngolah data visual itu, warna-warna itu dengan waktu yang cepat gitu. Nah, apakah kemampuan ini bisa ditiru oleh manusia? Jadi sebenarnya manusia itu udah bikin kamera satelit buat NASA ya, yang niru dari sistem ini. Tapi otak kita sendiri itu nggak mampu buat nerima data visual sebanyak itu sih secara langsung. Jadi udah overload gitu. iya, sama ada satu udang lagi soalnya kan namanya udang pistol ya kan. Nah, Iya dia tuh punya pukulan kayak pistol Itu gitu. gue pernah lihat. Jadi dia kayak apa ya? Tangannya Cak, beda, gitu. kanan sama kiri beda setahu gue tangannya. Iya. Iya kan? Gede sebelah kan. Gede sebelah tangannya, iya. Tangannya yang satunya kayak pistol gitu. Cetak, Itu awal gitu mulai kan. gue tahu udang mantis itu dari situ karena gue nonton udang yang pistol, terus habis itu ternyata udang yang pistol kalah sama udang mantis. Hah? Kalah? Kan YouTube banyak sabung-sabung. Iya, tapi kok bisa kalah? Kalah. Gue kan sering lihat yang Orang gedean udang mantis kok. lah kan si udang ini kan sering lawan kepiting kan, yang kayak gini, dia pecah langsung kepitingnya juga. Kagak kalah sama udang mantis yuk. Oh kalah ya tetap Kalah. Udang mantis lebih gede soalnya dan udang mantis ini juga predator juga. Jadi saking cepetnya itu ya kan, yang udang pistol itu, dia bisa ngeluarin panas gitu ya. Yang kalau nggak salah lebih panas dari matahari itu apa ya seingat gue. Sumpah juga. Ya tergantung sebelum lipo pas sebelum lipo pas setelah lipo nih. Kalau ngomongin panasnya matahari nih. Tapi adem sih AC-nya kan sentral soalnya. Iya, adem matahari lah, matahari departemen store maksudnya. Adem. Adem sih. Yang setelah helipo? Makin adem. Oh gitu. Iyalah. Oke, selanjutnya ada hewan yang unik banget nih Son, yaitu adalah belut listrik. Belut listrik udah tahu lah ya kelebihannya apa gitu ya. Di tubuhnya ada listrik, jadi seperti baterai berjalan dia kan. Jadi ternyata tubuh belut listrik ini itu punya ribuan sel listrik yang bernama electrocytes. Jadi pas belut listrik ini mau nyerang, syaraf mereka tuh kayak ngasih aba-aba supaya ribuan sel itu ngeluarin listrik secara barengan buat nyetrum lawannya Son. Langsung semaput lawannya. Yang gilanya Son, dia kan di dalam air ya. Tapi belut ini itu bisa ngerilis 800 plus volt listrik tanpa dianya kesetrum Son. Padahal dia di dalam air kan. Harusnya nyamber ya. Harusnya nyamber kan kalau di dalam air kan. Iya. Jadi ternyata Son, mereka ini punya sistem isolasi saraf yang gila banget. Yang bikin mereka itu jadi gak bisa kesetrum sama tubuh mereka sendiri Son. Gila ya. Udah kayak karet gitu kali ya. Enggak, bukan karet kan, syaraf-syarafnya tadi yang melindungi tubuhnya dari setrum mereka sendiri. Tentunya manusia terkagum-kagum dengan skill ini. Karena manusia in a million years juga tidak akan bisa memiliki skill ini gitu Son. Tahan listrik ya. Bener, tahan listrik dan juga memberikan setrum kan. Sama gue ada sedikit fun fact nih Son soal belut listrik. Jadi belut listrik itu sebenarnya bukan belut Son. Loh,
Tapi itu merupakan jenis ikan pisau atau knife fish. Oh, ikan jadinya ya. Ikan itu, bukan belut. Jadi nggak bisa dibikin unagi itu nggak bisa. Nggak ya? bisa. Dan organ listrik yang ada di tubuhnya belut listrik itu merupakan 80% dari total panjang tubuhnya, Son. Jadi dia benar-benar kayak 80% dari badannya itu ya baterai gitu maksudnya. Iya. Cuman bedanya dia ya ada 20%-nya itu yang bikin dia jadi makhluk gitu kan maksudnya kan. Gila ya. Itu loh. Gila ya. Kerennya itu sih. Tapi 800 volt sih gila loh ya. Soalnya kayak charger HP aja paling cuma 5-10 volt gitu kan. Itu aja kalau lu kadang kesetrum tak kabelnya kan kadang lu suka ini kan kesetrum itu pernah gak sih? Oh ya itu kalau misalnya lu kesetrum tandanya listrik lu nggak bener itu. Oh. Iya. Listriknya apa kabelnya tuh? Listriknya nggak bener. Oh kayak gitu biasanya. Lu megang HP lu kesetrum gitu? Enggak pas kena ke kabelnya lagi dicolok gitu. Oh, gue nggak pernah sih gue kesetrum sih, megang kabelnya. Itu listrik lu berarti ada masalah itu kelistrikan Mungkin di ya. rumah lu, iya. Sebenarnya. Coba kalau taruh karpet di bawahnya lu masih ini nggak? Masih setrum nggak? Oh itu kayak kalau main komputer tuh biasanya tuh Iya. kadang tuh. Kalau natap lantai itu nggak kesetrum ya? Enggak kalau nginjak lantai Nginjek lantai kesetrum kesetrum lah ya? justru iyalah. Kesetrum ya? Kesetrum. Pas diangkat baru nggak kesetrum ya? Diangkat nggak kesetrum. Hmm. Nah itu tapi ternyata itu ada masalah kelistrikan gitu biasanya. Soalnya kayak misalnya komputer suka nyetrum itu juga masalah kelistrikan cuy. Oh. Iya, jadi gue kira yang awalnya emang nature-nya komputer itu kalau dipegang Nyetrum CPU-nya gitu kadang. belakangnya nyetrum. Ternyata enggak juga. Hmm. Itu ada masalah kelistrikan gitu. Oke, ternyata oke. iya. Anjir, Karena gue ngeri setelah gue juga ya. benerin, gue nggak nyetrum lagi, nyetrum gue. Lu Setelah gue benerin benerin, listriknya gitu? gue benerin lah listriknya. Diapain tuh? Tinggal Thomas Alva Edison kalau rumah deh. Edison, kalau Edison udah nggak ada soalnya. Iya, gue benerin lah. Atau mungkin Tinggal ini tukang listrik. nyolok di terminal kebanyakan kan kabelnya bisa juga tuh kali ya. Ya bisa tegangannya tidak Tegangannya nggak biasanya jelas tegangannya tidak gitu ya. konsisten. Biasanya Masih pakai stabilizer yang bermasalah kotak tuh gitu ya. adalah karena tegangannya tidak konsisten tuh masalah utamanya biasanya yang bikin nyetrum gitu-gitu. Tapi 800 volt emang gila. Iya, Emang gila. Pikachu gitu kali ya. Pingsan sih Biar manusia kalau kesetrum juga mah. Modern gak sih? Mungkin bisa. Ya selanjutnya nih Chat, ada gurita mimik yang punya kemampuan shape shifting atau berubah bentuk nih dia. Benar. Karena mimik memang identik dengan shape shifting kan. Iya. Iya, kan ekspresi wajah maksudnya kan. Benar. Mimik kan. Bisa kadang gini, tapi- tergantung kebutuhan. Jadi dia ini punya kontrol otot di tubuhnya atau yang disebut papillae yang bisa ngubah teksturnya jadi berduri, halus atau apapun itu sih. Tapi yang bikin dia ngeri adalah otaknya. Kenapa otaknya tuh? Dia bisa mengenali predatornya itu takut sama apaan. Terus dia bisa ngerubah bentuknya yang paling pas buat nakutin predatornya itu sih. Tergantung kebutuhan gitu maksudnya. Tergantung Ya? kebutuhan gitu. Dan kerennya dia ingat gitu predatornya yang ini takutnya sama ini. Iya. Nah, Gila ya. ente ditanya tanggal jadian kita kapan? Gitu aja lupa pasti. Nah, Aduh. Nah. Berat itu. Ya emang jadi bukan insting doang tapi emang intelijennya dia, pinternya dia. Contohnya yang datang hiu misalkan, dia berubah jadi ular laut yang beracun gitu. Terus selain berubah juga bisa acting juga sih, layaknya hewan yang dia tiru gitu. oh ngikutin gitu ya, makanya namanya Ngikutin. mimik kan tadi kan? Mimik makanya. Iya. Nah yang gokil nih, gurita ini pertama kali ditemuin di Indonesia sih. Oh gitu? Di Indonesia. Tepatnya di Sulawesi. Oh, Sulawesi memang kaya sekali kelautannya. Jadi salah satu hewan paling cerdas di dunia ada di perairan kita sih. Wah, mantep banget ya. Berarti gurita udah 2 kali ya membuat kita tercengang nih di video ini gitu ya. Gila, beda jenis dikit tetap dewa juga. Iya, emang gurita gila sih, gurita sih banyak menyimpan misteri juga tuh gurita tuh. Yang jantungnya 3 itu sih keren banget sih tadi sih. Gantung 3 sih Iya kan? sih. Pecah Dek, dek, dek. 1 mungkin masih kayak Dek, dek, udah dek. gitu ya. Dek gitu kali bunyi. Iya. Dek gitu. Kalau dekat sama yang disuka bunyinya jadi gimana? Sam? Wow, udah kayak marching band langsung kali itu. Oh, double pedal itu kayak. Yang selanjutnya ada ubur-ubur Son ya kan. Ini tentunya kita sudah tahu lah Oh ya. iya ini. Hewan ubur-ubur nih punya sifat yang abadi ya kan, tidak pernah mati gitu. Jadi ternyata ubur-ubur ini setiap dia ngerasa tua atau kena penyakit, dia bisa melakukan yang namanya transdiferensiasi Son. Jadi dia narik tentakelnya, menyusut, kemudian dia mengubah sel-sel dewasanya balik jadi sel bayi Son, atau yang dinamakan polip. Jadi ubur-ubur ini itu bisa dikatakan punya tombol restart lah gitu. Sedangkan kalau sel manusia itu kan punya batas gitu ya, yang bikin kita ujung-ujungnya pasti bakal menua atau mati gitu kan. Sedangkan ubur-ubur ini itu nggak punya batas itu Son. Kalau misalnya dia udah mulai tua, dia tinggal reset lagi dan mulai lagi dari awal buat selama-lamanya Son. Muter terus ya berarti ya. Benar, coba itu mau paus pembunuh dia di tengah proses tersebut. Nah,
atau ketemu sampah plastik. Nah, tentunya manusia tidak akan pernah bisa melakukan hal yang sama gitu ya Son ya. Paling banter ya kayak yang tadi saya bilang, paling suntik stem cell untuk penyegaran sel-selnya, Iya. organ-organnya gitu ya. Tapi tetap menua juga ya. Tetap menua juga walaupun agak memperlambat juga kan harusnya kalau pakai stem cell kan. Ya kan, atau ya paling banter ya ke Korea bedah plastik gitu maksudnya soalnya kalau sudah mulai turun gitu jidatnya gitu Son maksud gua atau pipinya. Padahal ini sangat ente tunggu-tunggu ini ya, teknologi ini bisa sampai keluar ya. Karena sekarang ada buku FTL Under 30 sudah panik. Aduh. Gym apa itu hanya boleh 30 gitu. Lu gak boleh masuk berarti. Masih bisa. Masih bisa yuk. Boleh masuk. Under 30 ya. Gym misalnya udah terkenal ya kan. Tadi gym biasa udah gak ada anak muda lagi. Iya. Berat juga ya. Enggak sih tapi aman. Nunggu di luar. Mahal. Jadi masih aman. Kan kita juga udah sempat bahas sebenarnya kan tentang ubur-ubur ini kan waktu itu kan ya kan bahwa dia juga memiliki tubuh yang sangat ringan dan sangat enteng kan sehingga lebih mudah untuk dia bertahan hidup lebih lama gitu daripada hewan-hewan lainnya, makhluk-makhluk lainnya. Dan ternyata dia ini juga punya hobi buat jadi penumpang gelap gitu Son, nempel-nempel di kapal kargo. Waduh. Karena mereka menolak mati, mereka ini bisa nyebar ke seluruh dunia dan jadi spesies invasif juga nanti ujung-ujungnya. Oke. Yang akhirnya susah banget buat diusir kayak ikan sapu-sapu di Ciliwung sekarang. Iya, gila juga ya sampai Gitu. bisa pindah. Bener. Tahu aja gitu maksudnya ikut kapal kargo gitu. Jadi ya kalau ubur-ubur ini kita udah pernah bahas waktu itu gitu ya. Jadi nggak usah terlalu panjang lagi lah. Gitu. Oke? Oke kalau gitu terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan kalian terhibur dan mungkin ada tambahan sedikit informasi baru gitu ya yang kalian belum pernah dengar sebelumnya. Mudah-mudahan bermanfaat gitu. Langsung aja tulis di komen di bawah kira-kira kalian pengen request tema apa lagi di episode yang selanjutnya. Thank you so much. Jangan lupa selalu komen, like, dan subscribe video kita. Jangan lupa juga join member dan Discord, link di deskripsi semua. Yes, sampai jumpa di episode selanjutnya dari Di Atas 12.